Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Clara Radik Aneta Maharani dengan NPM 201010437, Martania Dwi Hapsari dengan NPM 20101040051, Ayu Yuliana dengan NPM 20110404079 akan mempresentasikan materi minggu ini, yaitu tentang analisa kelayakan bisnis. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis, dan menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Dalam kaitannya dengan bisnis, studi ini bisa digunakan untuk membantu pengusaha mengambil sebuah keputusan yang tepat. Bagi seorang pemula, studi ini sangat penting dilakukan karena dapat menghindarkan pebisnis dari kerugian. Pada studi kelayakan bisnis terdapat kegiatan identifikasi, yaitu sebelum menerapkan usaha, perlu diketahui dan dijabarkan terlebih dahulu mengenai ciri-ciri, model, kebutuhan, dan keinginan usahawan yang nantinya akan membentuk pola usaha. Selanjutnya, direncanakan dan diperdalam dengan cara analisa secara sungguh-sungguh dengan sumber pendukung yang dapat diukur dan dihitung. Dengan mengukur dan menghitung rencana usaha, maka dapat diperoleh hasil yang maksimal dari analisa tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan analisa kelayakan bisnis. Yang pertama, menghindari risiko kerugian. Studi kelayakan bisnis bermanfaat untuk membantu pelaku bisnis menghindari risiko kerugian. Jika pelaku bisnis melewatkan studi kelayakan bisnis dalam perencanaan bisnisnya, ia akan kesulitan untuk mengetahui apakah bisnis tersebut dapat mendatangkan keuntungan atau justru kerugian untuknya. Dengan adanya studi kelayakan bisnis ini, pelaku bisnis dapat menghindari risiko kerugian dengan langkah menunda atau membatalkan rencana bisnis yang mendapatkan penilaian tidak layak dalam studi kelayakan bisnis. Yang kedua, memudahkan perencanaan bisnis. Studi kelayakan bisnis dapat membantu pelaku bisnis untuk menyusun rencana kegiatan bagi perusahaan. Studi kelayakan bisnis yang telah dilakukan sebelum bisnis dibangun akan memudahkan pelaku bisnis menentukan program perusahaan seperti apa yang dapat mendatangkan benefit lebih bagi perusahaan. Yang ketiga, memudahkan pelaksanaan bisnis atau pelaksanaan pekerjaan. Studi kelayakan bisnis akan berguna untuk membantu pelaku bisnis merealisasikan program-program perusahaan. Pelaku bisnis dapat mengevaluasi kegiatan apa yang sekiranya akan memberikan keuntungan dan kebijakan apa yang justru akan menimbulkan kerugian. Yang keempat, yaitu memudahkan pengawasan. Studi kelayakan bisnis memiliki banyak aspek untuk diteliti. Laporan dari berbagai aspek yang diteliti dalam studi kelayakan bisnis ini nantinya akan memudahkan pelaku bisnis untuk melakukan pengawasan pada perusahaannya. Studi kelayakan bisnis juga memudahkan pelaku pengawasan untuk memberikan data jika sewaktu-waktu dilaksanakan audit, baik secara internal maupun secara eksternal. Yang kelima, yaitu memudahkan pengendalian. Studi kelayakan bisnis berguna untuk memudahkan proses pengendalian dalam perusahaan. Jika sewaktu-waktu terjadi gangguan, pelaku bisnis dapat dengan cepat menentukan aspek mana yang menjadi pusat dari kekacauan tersebut. Selanjutnya, pelaku bisnis dapat dengan cepat pula mengendalikan masalah yang muncul dengan mencari solusi berdasarkan studi kelayakan bisnis yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, manfaat.
Yang pertama, manfaat bagi pelaku bisnis, yaitu memerlukan laporan studi kelayakan bisnis sebagai indikator atas manajemen yang telah diterapkan selama ini. Studi kelayakan bisnis ini juga berguna bagi pelaku bisnis, contohnya pada manajemen perusahaan, untuk mengetahui besaran dana yang akan dibutuhkan serta dapat pula digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan atau mengolah proyek di masa depan. Yang kedua, manfaat bagi investor. Investor adalah pihak yang menanamkan modal ke sebuah perusahaan. Laporan studi kelayakan bisnis berguna bagi investor untuk menemukan seberapa besar modal yang akan ia tanam di sebuah perusahaan. Hasil studi kelayakan bisnis yang baik akan membuat investor berani menanamkan modal yang besar. Sebaliknya, apabila hasil studi kelayakan bisnis yang buruk, akan membuat investor menghindari menanamkan modal di sebuah perusahaan. Manfaat yang ketiga, manfaat bagi kreditur. Bagi perusahaan yang membutuhkan modal besar, pelaku bisnis biasanya mengajukan pinjaman pada pihak bank. Bank sebagai kreditor akan menggunakan laporan studi kelayakan bisnis sebagai dasar pengambilan keputusan, apakah akan memberikan pinjaman atau tidak memberikan pinjaman kepada suatu perusahaan. Hasil studi kelayakan bisnis yang bagus akan meningkatkan kepercayaan kreditor kepada pengusaha. Yang keempat, manfaat bagi pemerintah. Suatu bisnis membutuhkan izin dari pemerintah untuk kepentingan legalitas. Studi kelayakan bisnis dapat digunakan oleh pemerintah sebagai dasar pengambilan keputusan dalam memberikan izin usaha atau proyek. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tahapan studi kelayakan bisnis. Dalam suatu tahapan studi kelayakan bisnis, terdapat 6 tahap, yaitu yang pertama, penemuan ide, kedua, tahapan penelitian, ketiga, tahap evaluasi, keempat, tahap pengurutan, kelima, tahap rencana pelaksanaan, dan yang keenam, tahap pelaksanaan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tahap penemuan ide. Tahap ini merupakan tahap awal yang harus dilalui dalam melakukan studi kelayakan usaha, di mana sebuah inisiatif timbul karena melihat adanya permintaan terselubung maupun pengembangan usaha yang dinilai memiliki peluang tersendiri. Ide pengembangan usaha perlu diikuti proses penelitian, mengingat banyaknya pesaing usaha serta gagalnya pendirian yang tidak disertai penelitian dan persiapan yang matang agar dapat menghasilkan ide proyek yang dapat menghasilkan produk laku untuk dijual dan menguntungkan. Diperlukan penelitian yang terorganisasi dengan baik serta dukungan sumber daya yang memadai. Jika ide proyek lebih dari satu, peneliti dapat memilih dengan memperhatikan yang pertama, ide proyek sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, pengambil keputusan mampu melibatkan diri dalam hal-hal yang sifatnya teknis. Dan yang ketiga, keyakinan akan kemampuan proyek menghasilkan laba. Tahap penelitian. Setelah melalui tahap penemuan ide, tahap selanjutnya adalah dengan melakukan penelitian atau riset atas potensi inisiatif dengan melakukan penelusuran terhadap aspek studi kelayakan bisnis yang ada, serta implikasi termasuk potensinya dengan melalui beberapa metode yang lebih mendalam. Di antaranya yaitu yang pertama, mengumpulkan data, yang kedua, mengolah data, yang ketiga, menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan data, yang keempat, menyimpulkan hasil, dan yang terakhir, membuat laporan hasil. Untuk selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Evaluasi yaitu membandingkan sesuatu dengan satu atau lebih standar kenyataan lapangan atau kriteria baik yang bersifat kuantitatif ataupun kualitatif.
Nah, terdapat 3 macam evaluasi. Yang pertama yaitu mengevaluasi usaha proyek yang akan didirikan, kemudian yang kedua, mengevaluasi proyek yang akan dibangun, dan yang terakhir yaitu mengevaluasi bisnis yang sudah dioperasionalkan secara rutin. Dalam evaluasi bisnis yang akan dibandingkan adalah seluruh ongkos yang akan ditimbulkan oleh usulan bisnis serta manfaat atau benefit yang akan diperkirakan dan akan diperoleh. Tahap berikutnya yaitu tahap pengurutan. Terkadang dalam menentukan rencana bisnis, tidak hanya terdapat satu saja ide atau usulan yang ada. Apabila terdapat lebih dari satu usulan rencana bisnis yang dianggap lebih baik, maka perlu dilakukan pemilihan rencana bisnis yang memiliki nilai terbaik dalam tahap evaluasi yang telah dilakukan pada tahapan sebelumnya. Pengurutan usulan layak dilakukan jika terdapat lebih dari satu rencana bisnis yang dianggap layak. Hal ini dapat dilakukan dengan penilaian membandingkan skor. Dalam memilih usaha terbaik tentu dapat digunakan untuk memperoleh hasil yang lebih baik bagi kemajuan bisnis. Nah, jika dinilai tidak layak, tahap yang dilakukan adalah apakah perlu melakukan penelitian ulang atau pencarian inisiatif baru pengembangan usaha. Di tahap ini juga harus melakukan pengambilan keputusan yang mungkin bisa menimbulkan risiko dan bagaimana cara mitigasi sehingga risiko bisa diminimalisir. Setelah tahap pengurutan, selanjutnya yaitu tahap rencana pelaksanaan. Setelah ditentukan apa saja rencana bisnis tersebut, maka tahap berikutnya yaitu menyusun rencana kerja pelaksanaan. Perlu dibuat rencana kerja pelaksanaan yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas pelaksanaan bisnis yang akan dilakukan sesuai dengan tahap pengurutan. Kemudian dalam menyusun rencana kerja pelaksanaan terkait dengan proses realisasi dari rencana pembangunan bisnis dengan memulai penjadwalan dan persiapan pelaksanaan, yaitu dengan mendapatkan komitmen dari para pihak yang terlibat, seperti manajemen, investor, kreditor, pemerintah, masyarakat, penentuan jenis pekerjaan, jumlah dan kualifikasi tenaga perencana, ketersediaan dana, dan sumber daya lain. Hal ini agar rencana tersebut bisa dieksekusi sesuai dengan yang direncanakan agar bisa memperoleh hasil bisnis yang maksimal. Untuk tahap yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan. Setelah semua pekerjaan telah selesai disiapkan, tahap berikutnya adalah merealisasikan bisnis. Pada tahap ini sudah memiliki gambaran yang dapat membuat lebih percaya diri dalam memulai usaha dan bisnis. Jika proses pengembangan bisnis dapat berjalan dengan lancar, maka tahap selanjutnya hanyalah tinggal melakukan operasional bisnis secara berkelanjutan dan tetap memantau perkembangan dari semua tahapan yang sudah dijalankan. Dengan demikian, semua rencana dapat dikontrol dan diketahui kendala apa saja yang muncul pada saat proses berjalan. Nah, kemudian dalam tahap pelaksanaan ini terdapat 2 metode, yaitu yang pertama, metode pelaksanaan usaha atau bisnis. Pada tahap ini akan muncul resiko dan hambatan, sehingga diperlukan perbaikan atau revisi terhadap perencanaan awal. Selain hambatan, mungkin juga terjadi adanya perubahan kondisi lingkungan yang diasumsikan di awal, sehingga diperlukan penyesuaian. Kemudian, untuk metode yang kedua yaitu metode evaluasi terhadap perencanaan dibandingkan dengan kenyataan. Dalam studi kelayakan ini juga tidak menutup kemungkinan terhadap alternatif yang bisa dievaluasi bersamaan dan ditentukan inisiatif yang paling layak untuk diteruskan dengan pertimbangan akan sumber daya yang ada
dengan alokasi modal yang diperlukan dan pengembalian yang dihasilkan. Hasil dari studi kelayakan bisnis merupakan sebuah kumpulan dokumentasi secara lengkap dalam bentuk tertulis yang dapat memperlihatkan mengenai rencana bisnis yang memiliki nilai positif dari berbagai aspek yang sudah diteliti. Apabila hasil laporan studi kelayakan bisnis dapat menunjukkan banyak nilai yang positif, maka proyek bisnis tersebut layak dan mampu untuk dijalankan. Namun, justru sebaliknya akan gagal atau batal jika tidak memiliki nilai positif. Kemudian untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai analisa kelayakan bisnis. Nah, untuk analisa kelayakan bisnis terdapat 4 analisa. Yang pertama, analisa pasar, kemudian yang kedua, analisa produksi, yang ketiga, analisa manajerial, dan yang keempat yaitu analisa keuangan. Analisa kelayakan bisnis yang pertama yaitu analisa pasar. Menganalisa pasar sudah tentu dilakukan usahawan sebelum produk itu dipasarkan di masyarakat. Hal yang sering dilakukan oleh perusahaan biasanya dengan riset terlebih dahulu terkait dengan sistem pemasaran yang tepat dan memadai, serta prediksi bisnis yang sedang kita rintis dan akan kita kembangkan. Beberapa hal yang perlu dicermati yaitu target, masa hidup produk, dan struktur pasar. Selain 3 hal tersebut, usahawan juga harus mengenal persaingan terkait pasar dari sisi ukuran segmentasi pasar dan pertumbuhannya. Hal tersebut akan memperkirakan laba secara pasar potensial. Menurut Suryana tahun 2001, laba lebih baik ditentukan dari margin kotor yang tidak melebihi 20% dari pasar potensial. Analisa yang kedua yaitu analisa produksi. Unsur yang perlu diperhatikan dalam menganalisa produksi yaitu terkait lokasi yang strategis baik untuk usahawan ataupun pelanggannya, yang meliputi kedekatan dengan pemasok, konsumen, sumber bahan baku akan membantu proses produksi. Volume operasional yang memprediksi produk juga penting, menyangkut jumlah agar tidak kelebihan maupun kekurangan yang nantinya berpengaruh pada pola penyimpanan barang. Analisa mesin produksi, alat penolong, dan tenaga kerja diperlukan agar komponen itu tidak berlebihan sehingga menambah biaya yang akhirnya mengurangi margin keuntungan. Analisa manajerial, aspek kepemilikan, organisasi, tim manajerial yang terlibat, dan karyawan yang menjadi mitra kita dalam melaksanakan serangkaian proses produksi sangat diperlukan untuk menganalisa sehat tidaknya manajemen usaha kita. Bentuk kepemilikan jelas akan mengatur wewenang dan hak para pemodal yang bisa beresiko jika dari awal tidak ditentukan persentase kepemilikannya. Organisasi dan tim manajerial akan mensolidkan kinerja, prestasi, dan teguran yang sehat sesuai tupoksi tiap karyawan. Hal ini memudahkan pimpinan usaha untuk melihat efisiensi dan efektivitas kerja dalam produksi. Yang terakhir yaitu analisa keuangan. Analisa untuk aspek keuangan meliputi kebutuhan dana untuk modal kerja dan pembiayaan. Sumber dana juga menjadi komponen yang diperhatikan dalam menganalisa keuangan ini. Sangatlah penting dan tidak tertinggal yaitu proyeksi keuangan yang berkaitan dengan laba rugi, neraca, dan aliran kas baik masuk maupun keluar. Rumus yang biasa digunakan untuk aliran kas yaitu aliran kas masuk bersih sama dengan laba setelah pajak ditambah penyusutan ditambah 1 dikurangi tarif pajak dikali dengan bunga. Sekian presentasi dari kelompok 6 tentang analisa kelayakan bisnis. Semoga apa yang telah kita sampaikan bermanfaat untuk teman-teman, dan kami mohon maaf jika dalam penyampaian materi terdapat banyak kekurangan dan ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.